Ya, bisa kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang pada hari ini telah meluangkan waktunya bersedia untuk berkumpul di ruangan lab IPA untuk membantu saya pada kegiatan diseminasi berbagi praktek baik terkait dengan implementasi 7 jurus guru BK IPA. Sebelum kita mulai diseminasi pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar diberikan kemudahan kelancaran pada kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Monggo Bu Pani. Jadi sedikit bercerita terkait dengan diseminasi berbagai praktek baik saya hari ini adalah tindak lanjut dari kegiatan diklat saya beberapa hari yang lalu pada tanggal 17 September sampai 20 September di Karanganyar. Jadi dari Klaten kita ada kurang lebih 31 guru BK yang dikirim di Kabupaten Karanganyar. Jadi di situ kita didiklat selama 4 hari. Jadi itu bagian dari tindak lanjut kami yang mengikuti diklat selama 4 hari itu. Salah satunya adalah berbagi praktek kepada Bapak Ibu Guru atau rekan sejawat. Tapi sebelumnya saya juga sudah melakukan tindak lanjut. Sebelum ini ada OJL 1 dan OJL 2. Untuk OJL 1 kita diwajibkan untuk memilih salah satu jurus dari 7 jurus BK hebat yang dikuasai, paling dikuasai. Jadi untuk OJL 1 saya mengambil jurus yang pertama, itu adalah penali potensi. Untuk OJL yang kedua saya mengambil jurus 3 tentang tumbukan resiliensi. Jadi kalau di guru mapel itu ada pembelajaran mendalam ya. Tapi kalau di BK itu ada 7 jurus BK hebat. Mungkin nanti kalau kemarin ada 30, kurang lebih 31 guru BK yang didiklat di BPDTK. Mungkin nanti selanjutnya akan ada gelombang selanjutnya yang akan dikirim lagi untuk mengikuti diklat. Mungkin besok gilirannya 2 hari. Atau kalau enggak mungkin nanti ada pembahasan dari fasilitator daerah gitu. Cuma nanti kita tunggu informasi selanjutnya. Terus diseminasi kali ini adalah berbagi praktik baik saya terkait dengan OJL 1 dan 2 yang saya lakukan beberapa hari yang lalu pada bulan kalau tidak salah September akhir. Jadi sasaran saya untuk OJL 1 itu di kelas 9E untuk jurusan penali potensi yang diikuti kurang lebih 31 anak. Ruangannya di sini juga. Terus untuk OJL 2 sasaran saya ada di kelas 9D untuk jurus yang ketiga tentang tumbukan resiliensi. Untuk selanjutnya sebelum kita mulai apa sih 7 jurus BK hebat itu, kita mulai di tengah dinamika yang terus berubah, tantangan yang dihadapi oleh murid-murid kita semakin kompleks. Mereka tidak hanya membutuhkan tentang kecerdasan akademik, tetapi juga ketangguhan emosional, keterampilan sosial yang mumpuni. Dan peran kita sebagai pendidik pun sekarang tidak hanya sekedar menjadi pengajar, tapi juga
juga sebagai pendamping, mentor, dan fasilitator. Untuk itu dulu pernah disampaikan sama Pak Tirto di sini juga, untuk menjadi guru di zaman sekarang itu kita harus dinamis, mengikuti perubahan, harus mempunyai pola pikir yang bertumbuh. Untuk siswa yang juga harus seperti itu, terkait dengan tumbukan resiliensi. Jadi 7 jurus BK Hebat itu ada. Jurus yang pertama adalah kenali potensi. Kenali potensi itu kita sebagai guru harus memahami dan mengajak siswa untuk memahami potensi yang ada pada dirinya. Yang jurus kedua ada kelola emosi. Jadi di sini siswa harus mampu memahami emosi yang sedang dialaminya. Jurus ketiga adalah tumbuhkan resiliensi atau daya lenting. Mungkin Bapak Ibu guru juga pernah mendengar kemarin sama yang disampaikan sama Pak Tirto pada kegiatan diseminasi juga gitu ya. Yang jurus keempat adalah jaga konsistensi. Untuk jurus yang kelima, jalin koneksi dengan pihak luar. Jurus 6 adalah bangun kolaborasi. Bangun kolaborasi ini kita sebagai guru BK ketika menghadapi siswa bermasalah, agar masalah itu kita tangani dengan efektif, kita harus berkolaborasi dengan seluruh warga sekolah, tidak hanya sesama guru saja, tapi kita juga perlu berkolaborasi dengan contohnya misalkan bagian dari karyawan atau teknik karena kaitannya dengan data. Terus kita bisa berkolaborasi dengan warga masyarakat terkait dengan informasi yang kita butuhkan. Terus bisa melebar ke misalkan permasalahan yang dinilai cukup berat, bisa melakukan salah satu contoh, kita bisa konferensi kasus referan, kita bisa limpahkan ke misalkan kaitannya dengan tindakan hukum, bisa kita limpahkan ke polisian. Misalkan kalau ada siswa kita, salah satu contoh siswa yang memang mengalami gangguan kesehatan, kita bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan dinas kesehatan setempat. Jurus yang ke-7 mengatasi situasi. Mengatasi situasi di sini adalah agar sekolah kita terhindar dari hal-hal yang bisa mengancam istilahnya apa ya, keamanan warga sekolah. Tapi sesuai yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa diseminasi kali ini saya ingin berbagi praktek baik saya terkait dengan apa yang sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu di UJL 1 dan 2, yang saya lakukan di kelas 9E untuk jurus 1 dan 9D di jurus 2. Langsung saja untuk ujian 1 kemarin, saya pernah jurus 1 mengenali potensi. Jadi mengenali potensi ini salah satunya adalah mencari tahu kecerdasan yang dimiliki oleh para murid kita. Nanti ada tesnya. Yang kedua, memahami gaya belajar siswa, murid-murid kita. Yang ketiga, potensi karir. Jadi apa kecerdasan itu? Jadi atau intelijensi, kecerdasan, kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Saya kira Bapak Ibu sudah paham, tapi mohon maaf bukan maksud saya untuk menggurui Bapak Ibu. Memang ini kewajiban saya untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya ulangi, untuk intelijensi atau kecerdasan adalah kemampuan untuk memecahkan persoalan dan menghasilkan solusi dalam situasi yang nyata. Itu adalah kecerdasan. Gardner menemukan bahwa kecerdasan adalah tunggal, artinya kecerdasan itu tidak hanya
satu saja. Setidaknya ada 8 macam kecerdasan, sehingga setiap anak adalah anak cerdas dalam kategorinya masing-masing. Jadi misalkan salah satu contoh anak-anak atau murid kita tidak pandai dalam matematika atau bahasa Indonesia, itu kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu tidak pandai, anak itu tidak pintar. Bisa jadi mereka mempunyai kecerdasan yang lain. Jadi ini nanti ada beberapa jenis kecerdasan majmuk. Ada 9 jenis kecerdasan majmuk menurut Howard Gardner. Yang pertama adalah cerdas visual spasial. Apa itu cerdas visual spasial? Salah satu cirinya adalah dia membaca dan menulis untuk mencari kesenangan. Salah satu cirinya. Yang kedua, anak pandai menyusun teka-teki. Yang ketiga, mereka pandai menafsirkan gambar, grafik atau sebuah bagan dengan baik. Selanjutnya, menikmati gambar dengan cara melukis dan seni visual. Dia lebih suka, cirinya dia lebih menikmati, dia suka menggambar atau mengekspresikan lewat lukisan atau gambar. Selanjutnya, mengenali pola dengan mudah. Dan apa yang sering kita dengar bahwa cerdas visual ini dia adalah orang yang cenderung suka berimajinasi. Misalkan diadakan dalam ruangan yang kosong. Salah satu contoh ruangan kosong ini misalkan dikasih misalkan meja kopi dibakar dengan api, ini akan dapat memperindah ruangan dengan cara menata salah satunya misalkan tempat duduk, misalkan dikasih bunga atau misalkan dikasih hiasan-hiasan yang lain atau pandai berdesain sesuatu, Bapak. Ini untuk cerdas visual spasial. Yang kedua, pengumuman ke kelas 7. Kelas 7 di samping jadwal sholat Jumat, nanti ekstra pramuka tetap masuk. Ekstra pramuka tetap masuk kelas 7. Terima kasih. Untuk kecerdasan yang kedua adalah cerdas verbal linguistik. Jadinya dalam mudah mengingat informasi secara tertulis dan lisan. Jadi anak tersebut yang peka terhadap informasi yang disampaikan lewat tulisan maupun lisan. Yang kedua, enjoy, membaca dan menulis. Dia senang sekali membaca dan menulis. Yang ketiga, senang berdebat atau punya kemampuan memberikan pidato secara persuasif. Selanjutnya, mampu menjelaskan sesuatu dengan baik itu melalui sebuah lisan. Jadi dia mempunyai kemampuan menjelaskan dengan baik secara lisan. Dia menggunakan sebuah perkataan. Selanjutnya, menggunakan humor secara saat bercerita. Anak tersebut suka berhumor kepada orang lain saat berinteraksi, bercerita dengan temannya, diselingi dengan humor. Yang ketiga adalah cerdas interpersonal. Ini adalah berkomunikasi secara verbal menggunakan terampil dalam komunikasi non verbal. Dan ketiga, melihat situasi dari perspektif yang berbeda, punya pandangan yang berbeda. Lalu menciptakan hubungan positif dengan orang lain. Dia mempunyai kemampuan untuk menjalin hubungan dengan temannya itu terjalin dengan positif. Mesti wong rapenaan, menjaga perasaan orang lain. Selanjutnya, selesaikan konflik dalam pengaturan job suka. Dalam pengaturan job di sini kemarin dijelaskan dia lebih suka mengatasi sebuah permasalahan itu secara bersama-sama, berkolaborasi dengan
temannya mungkin atau dengan rekan-rekannya di sekolah. Yang keempat, cerdas intrapersonal. Ini adalah suka menganalisis kekuatan dan kelemahan sendiri dengan baik. Dia mempunyai kesadaran bahwa kesadaran akan kekurangan dan kelebihannya sendiri. Yang kedua, menikmati ketika menganalisis teori dan ide. Nah, dia suka menganalisis teori atau ide baru. Yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang sangat baik. Kesadaran diri. Yang keempat, pahami dasar motivasi dan perasaan sendiri. Dia mampu memotivasi. Motivasi itu dorongan yang timbul pada bisa dari diri kita sendiri, bisa dari orang lain. Tapi dia mampu memotivasi dirinya sendiri untuk berbuat, untuk mendorong dirinya untuk melakukan sebuah sesuatu, mampu menyemangati diri sendiri. Contohnya yang ke berapa ya? Kelima, cerdas kinestetik. Cerdas kinestetik adalah orang yang terampil dalam orang yang mempunyai keterampilan dalam menari dan olahraga. Kinestetik itu biasanya dia suka atau aktif memanfaatkan anggota tubuh atau fisiknya. Nah, salah satu contohnya adalah terampil dalam menari dan olahraga. Yang kedua, menikmati membuat sesuatu dengan tangan. Yang ketiga, memiliki koordinasi fisik yang sangat baik. Terakhir, ingat dengan melakukan daripada mendengar atau melihat. Jadi anak yang mempunyai cerdas kinestetik, dia biasanya aktivitas belajarnya itu lebih suka. Salah satu contohnya memperagakan atau bereksperimen atau melakukan penelitian secara langsung. Yang keenam, cerdas naturalis. Contohnya tertarik pada mata pelajaran seperti biologi atau dan biologi. Maaf kalau ini saya tidak begitu paham dulu. Yang kedua, mengkategorikan dan membuat katalog informasi dengan mudah. Yang ketiga, suka menikmati berkemah, berkebun, hiking, dan menjelajahi alam bebas. Yang terakhir, tidak suka mempelajari topik asing, tidak ada hubungannya dengan alam. Jadi anak itu mempunyai ketertarikan dengan cerdas naturalis. Dia suka yang hubungannya dengan alam, natural. Cerdas yang ketujuh ada cerdas naturalis. Oh, kita juga. Yang kedelapan ada cerdas logis matematis. Ini untuk cerdas logis matematis ini, dia memiliki keterampilan memecahkan masalah dengan sangat baik. Yang kedua, senang memikirkan ide-ide abstrak seperti melakukan eksperimen ilmiah. Yang ketiga, dapat memecahkan perhitungan yang rumit. Dalam matematika itu biasanya dia akan cenderung suka dengan salah satu contoh yang pelajaran matematika. Dia suka memecahkan perhitungan yang sangat rumit. Yang terakhir, cerdas musikal. Jadi anak ini bukan ada pusing, ada ritme. Jadi anak yang punya cerdas musikal itu biasanya kita disuruh bernyanyi, dia dengan nada-nadanya pas. Kadang kita sering menemui tidak jauh saja teman-teman kita sendiri saja kalau bernyanyi terkadang lirik dan nadanya tidak sesuai. Ya, jadi dia memang tidak punya kecerdasan di bidang musikal. Jadi untuk cerdas musikal ini dia kalau nyanyi
intinya nadanya pas, paham nada tinggi, nada rendah. Yang kedua, senang menyanyi dan bermain alat musik. Selanjutnya, suka menciptakan lagu. Biasanya di dalam suatu kondisi tertentu, karena dia galau, dia senang, dia bisa merangkai sebuah kata, kemudian dijadikan sebuah lagu. Yang keempat, memahami dan mengingat melodi serta menciptakan melodi baru. Nah, ini pandai mengaransemen musik. Selanjutnya, mampu menghargai dan menikmati berbagai jenis musik. Dan yang terakhir, mampu mengikuti dan menciptakan pola ritme dalam musik. Nah, tadi adalah kesembilan kecerdasan majemuk menurut Howard Gardner. Pada kecerdasan majemuk ini, pada waktu saya di OJL satu bersama anak-anak kelas 9E, aktivitas yang saya lakukan adalah mencari tahu apa sih kecerdasan yang sesuai dengan karaktermu. Jadi kita mencari tahu lewat tes, Bapak Ibu, lewat tes, lewat link. Nah, nanti linknya kita coba bersama-sama. Selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, ini sudah kita sering dengar, dan saya yakin Bapak Ibu guru sudah paham mengenai gaya belajar dan jenisnya. Gaya belajar adalah caramu dalam proses menyerap, mengingat informasi saat belajar. Jadi caranya adalah dalam mengingat proses saat mereka belajar. Apa saja jenisnya? Jenisnya ada 3. Yang pertama ada gaya belajar secara visual. Yang kedua ada gaya belajar secara auditorial. Dan yang terakhir adalah gaya belajar secara kinestetik. Jadi apa itu gaya belajar secara visual? Jadi gaya belajar secara visual itu adalah dia aktivitas belajarnya cenderung lebih mudah atau lebih cepat menyerap informasi, biasanya dengan cara menggunakan indera penglihatan, bisa dengan cara mengamati, menonton video, terus bisa menonton YouTube, dengan membuat peta konsep, grafik, dia lebih mudah memahami apa yang kita jadikan cara seperti itu. Untuk gaya belajar visual, strateginya apa saja? Bentar dulu. Yang kedua adalah gaya belajar auditorial. Apa sih gaya belajar auditorial itu? Jadi untuk gaya belajar auditorial ini adalah gaya belajar yang lebih cepat atau lebih mudah menerima atau memahami apa yang mereka pelajari dengan cara mengandalkan indera pendengaran. Contoh, saat Bapak Ibu guru menjelaskan, mereka mendengarkan atau mendengarkan podcast atau radio atau misalkan lewat lagu dan lain-lain. Yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik ini adalah gaya belajar yang cenderung suka memanfaatkan anggota tubuhnya. Salah satu contoh bisa dengan cara langsung memperagakan atau melakukan eksperimen penelitian, atau bisa jadi langsung mempraktekkan. Daripada kedua gaya belajar ini, dia lebih pandai ketika dia langsung memperagakan atau dengan memanfaatkan anggota fisiknya. Ini untuk 3 gaya belajar yang ada pada siswa, yang kalau menurut saya ini sangat penting dipahami oleh siswa sehingga anak tersebut dapat menyusun strategi belajar yang sesuai dengan gaya belajar. Bapak Ibu,
saya sudah sampaikan di awal untuk menyiapkan HP. Jadi kemarin kegiatan saya di ujian kaki di kelas 9 salah satunya untuk mencari tahu kecerdasan majemuk yang ada pada murid dan untuk mencari tahu atau mengidentifikasi gaya belajar sesuai karakternya. Jadi kita bersama-sama latihan karena ini nanti bisa dengan praktekkan pada anak-anak. Ini nanti memudahkan panjenengan dalam salah satu contoh bisa menjadikan referensi bagi panjenengan untuk memberikan tugas sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, ini untuk linknya bisa dengan ketik. Kemudian di situ ada beberapa pertanyaan yang perlu panjenengan jawab sesuai dengan karakter atau pengalaman panjenengan saat aktivitas atau aktivitas belajar. Satu dulu untuk kecerdasan majemuk. Jadi di situ ada beberapa pertanyaan. Dikerjakan sampai selesai, sampai keluar hasilnya gitu. Nah, bisa diklik. Iya, di tes kita bisa sampai hasilnya keluar. Ini kan ya. Tunggu dulu. Terlalu banyak kombinasi. Ya. Mati ya ini.
geser dulu klik nah ya kalau banyak bisa yang paling sesuai dengan kalau sesuai paling kanan kalau tidak sesuai ya Saya membeli koordinasi berarti yang baik untuk canggih. Nanti kalau sudah selesai semuanya, itu nanti akan keluar hasilnya. Kecerdasan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan.
hasilnya keluar belum? Kembali dulu. Kembali dulu. Selanjutnya protes kali dulu tadi. Jadi kemarin pas di kelas 9 hasilnya saya suruh screenshot kemudian dikirim ke Japri sekalian. Tidak apa-apa dong. Tapi ada beberapa yang memang belum mengumpulkan. Nah ini Bu Dewi, hasil dari tes mengetahui kemampuan bahasa majemuk di kelas 9E, cuman masih ada beberapa yang belum mengumpulkan. Nah, ini nanti bisa menjadi referensi buat panjenengan sebagai wali mengarahkan putra putrinya. Baik, berolah siji sinerolah, apa-apa dikerjakan sampai selesai. Oke, waktunya masih panjang, masih 10 menit lagi loh. Santai Pak Hendro, kita bisa perpanjang waktunya. Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Iya, tapi kan kasih musik terus tanda. Berarti Anda tidak suka hidup di sawah. Tidak suka sama serangga kok. Senangnya tentang tandanya pas tandanya.
Dia harus pakai HP itu. Paling tinggi di sendiri. Untuk mempersingkat waktu ya Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan di rumah. Tapi hasilnya dikirimkan ke saya. Enggak, yang penting jangan di silang gitu, jangan dihapus, di email saja. Nah, email jangan hilang. Jangan dihapus. Kerja tengah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk OJL 2 saya waktu di kelas 9D, saya mengambil jurus yang ketiga, yaitu adalah pembukaan resiliensi atau daya penting. Jadi apa daya penting itu adalah kemampuan untuk bangkit setelah menghadapi sebuah kesulitan. Seringkali kita dalam perjalanan hidup ini, dalam perjalanan hidup ini pasti seringkali kita mengalami sebuah kesulitan, pernah mengalami sebuah kegagalan. Nah, di mana kita bisa bangkit, di mana kita bisa keluar dari masalah itu itulah namanya resiliensi atau daya penting. Kita bisa keluar, kita bisa bangkit dari masalah atau kegagalan yang pernah kita hadapi. Untuk kegiatan saya di kelas 9B untuk ujian saya, jadi saya membuat sebuah game atau permainan. Jadi permainannya apa? Nah, permainannya adalah kemarin saya bagi menjadi 6 kelompok, setiap kelompok ada 5. Jadi tugasnya untuk membuat sebuah menara dari kartu. Nah, ini salah satu dokumentasinya, cuman lewat foto. Sebenarnya ada video kalau mau dibuka, kalau mau minta diputarkan. Jadi membuat menara dari kartu ini mungkin kelihatannya sangat mudah, tapi ternyata anak-anak pada waktu ujian 2 ini waktunya sangat banyak terbuang, bukan banyak terbuang ya. Waktunya sangat lama sekali mendirikan menara sampai berdiri. Nah ini, ketika sudah berdiri, nanti ada salah satu dari kelompok lain yang akan melanjutkan menara tersebut. Nah, melalui sebuah caranya saya serahkan kepada yang penting menara itu bisa rubuh. Intinya bukan pada menara itu, tapi bagaimana anak itu berusaha bekerja keras untuk membangun sebuah menara yang kokoh, yang tinggi, sehingga menara tersebut tidak mudah rubuh. Ya, tapi ya inilah hidup. Memang terkadang apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita usahakan, kadang ada saja kendalanya. Kadang juga mengalami sebuah kegagalan. Dan disitulah peran kita sebagai guru untuk membentuk
membentuk karakter anak yang tidak mudah menyerah. Tapi tidak hanya sekedar menyerah saja, tapi mendorong anak untuk mencari sebuah solusi untuk mengatasi kesulitan dan kegagalan yang dihadapi oleh anak. Itu untuk JL saya yang kedua di kelas 9D yang diikuti kurang lebih 30 anak. Nanti kalau sudah selesai untuk tesnya itu bisa dilanjut di yang gaya belajar. Nanti linknya akan saya share ya Bapak Ibu. Tenang saja, pokoknya kebagian semua. Amplopnya mungkin kan punya sendiri toh. Iya, betul. Nah, jadi kan tidak bisa masuk di kantong. Oke, nanti Mas Fajar sudah saya tunggu kirimannya ya Bapak Ibu hasilnya. Selesai. Oke Pak, HP-nya di sana. Oke, Bapak Ibu sudah waktunya sudah 40 menit lebih dan waktunya absen juga. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu saya pada diseminasi berbagai baik ini. Mungkin dari saya minta maaf apabila apa yang saya sampaikan ini tidak mungkin banyak kekurangan. Mungkin akan itu bisa menjadi bahan evaluasi buat saya sendiri. Dan jangan lupa nanti hasilnya dikirim ke saya. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.